Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang membuat kita sehat badan dan sehat pikiran. Salawat beserta salam marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Rasulullah lah dari zaman jahiliyah kita dapat menuju zaman Islamiyah yang dapat kita rasakan seperti sekarang ini. Sebelum saya memasuki materi yang akan saya sampaikan, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Iqdatul Asrotil Miladiyah, mahasiswi IAIN Lok Sumawe, jurusan PAI, Unit 2, semester 1. Baiklah, saya akan menyampaikan materi saya dengan tujuan untuk memenuhi tugas final saya yang berjudul Perkembangan Tasawuf Fase Arab Pra-Islam. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf sesungguhnya sama saja dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam itu sendiri. Mengingat keberadaan tasawuf adalah sama dengan keberadaan agama Islam. Pada hakikatnya, agama Islam itu ajarannya hampir bisa dikaitkan bercorak tasawuf. Kehidupan tasawuf mulai tumbuh dan berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sebab misi kerasulannya meliputi ajaran-ajaran yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah, ibadah, dan akhlak. Bahkan sebelum beliau diangkat secara resmi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasulnya, kehidupan beliau sudah mencerminkan ciri-ciri dan perilaku kehidupan sufi yang bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari beliau yang sangat sederhana. Di samping menghabiskan waktunya dalam beribadah dan bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala, akhlak sebagai bagian ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanamkan kepada seluruh sahabat beliau melalui pengajaran dan pembinaan yang disertai dengan contoh dari beliau. Pengajaran dan pembinaan dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai dan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Dari ayat-ayat Al-Quran itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasawuf kepada umatnya. Di penjelasan ayat-ayat Al-Quran itulah beliau menuntun akhlak para sahabatnya, baik dengan perkataan maupun perbuatan beliau. Penanaman akhlak pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meliputi berbagai dimensi kehidupan yang lebih memfokuskan kepada keteguhan dan kebesaran umat Islam untuk menghadapi tekanan dan himpitan oleh kaum kafir Quraisy. Pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, pembinaan akhlak lebih ditekankan pada aspek kemasyarakatan. Perkembangan tasawuf memiliki beberapa fase, yaitu fase Yunani, fase Arab pra-Islam, fase abad pertengahan, dan fase modern. Berikut ini yang akan saya bahas adalah mengenai perkembangan tasawuf pada fase Arab pra-Islam. Sebelum Rasulullah datang, bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang kelam atau yang kita kenal dengan bangsa jahiliyah. Yang dimaksud bangsa jahiliyah adalah bangsa yang tidak berperadaban dan tidak berperi kemanusiaan, di mana perampokan, pemerkosaan, penghinaan, perbudakan saat itu sedang merajalela. Tetapi ada seberkas cahaya dalam kegelapan. Segelap apapun bangsa Arab pada masa itu, ada saja tokoh-tokoh bijaksana yang mau menuntun dan mengarahkan bangsa Arab supaya menjadi bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sebagai umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga yakin bahwa Rasulullah dan keluarga beserta al-sahabat beliau juga termasuk orang-orang yang bijaksana. Tokoh-tokoh bijaksana di Arab sebelum Islam, kebanyakan dari mereka berasal dari penyair yang bijaksana, seperti syair Zuhair ibnu Abi Salib. Beliau mengatakan, "Siapa yang menepati janji tidak akan tercela,
dan siapa yang membawa hatinya menuju kebaikan yang menenteramkan tidak akan ragu. Kemudian ada syair dari Amir Ibnu Dzar Al-Adwani. Beliau mengatakan, pikiran itu tidur dan nafsu bergejolak. Sesungguhnya penyesalan itu akibat kebodohan. Dan terakhir ada syair dari Aksam Ibnu Syaifi. Beliau mengatakan, jujur adalah keselamatan, dusta adalah kerusakan, kejahatan adalah kekerasan, ketelitian adalah sarana menghadapi kesulitan, kelemahan adalah penyebab kehinaan, penyakit pikiran adalah nafsu, dan sebaik-baiknya perkara adalah sahabat. Yang saya sebutkan tadi adalah beberapa kata-kata bijak penyair di zaman Arab pra-Islam. Dalam kata-kata bijak dari penyair tersebut dapat dijumpai ajaran yang memerintahkan agar berbuat baik dan menjauhi dari perbuatan tercela dan hina, yaitu ajaran tasawuf. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ila liqa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.